Shalom, selamat pagi rekan-rekan sekerja Allah. Bertemu lagi di dalam renungan pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita ambil waktu untuk berdoa sejenak ya. Bapak di surga, terima kasih Tuhan. Kami diberi waktu dan kesempatan untuk kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Ajar kami untuk bisa duduk diam, mendengarkan Tuhan. Dan kami bisa menerima apa yang Kau hendak katakan buat kami hari ini. Urapi hamba-Mu yang akan membawakannya. Sehingga apa yang diperkatakan benar-benar berasal daripada Engkau saja. Terima kasih Tuhan, Haleluya Yesus, amin. Shalom semuanya, kita ketemu lagi dalam renungan pada hari ini. Nah, hari ini saya akan membawa sebuah renungan yang saya beri judul sampai waktu yang tidak ditentukan. Sampai waktu yang tidak ditentukan. Saudara, saya mau cerita sedikit pengalaman saya. Norak dikit ya. Jadi saya belum pernah naik bus saudara. Baru kemarin itu kebetulan kami sekeluarga mencoba naik kereta Wus. Saya belum pernah naik sebelumnya. Kereta Wus ini kan kereta dengan kecepatan tinggi ya saudara. Kita jalan sampai kecepatan 3.500 km per jam saudara. Itu dari Jakarta Bandung itu cuma ditempuh dalam waktu setengah jam. Padahal kalau kita naik mobil itu kita harus kalau dari Jakarta kurang lebih 2 jam ya. 2 jam setengah ya. Ada yang 3 jam. Nah tapi si Wus ini mempercepat persingkat perjalanan kita yang tadi ya berapa jam itu akhirnya tinggal setengah jam. Waktu di dalam kereta kita juga nggak ngerasa dia kayak goncang sampai gimana gitu. Keretanya cukup tenang, cukup hening ya. Nggak seperti kita naik kereta yang biasa gitu ya. Nggak, dia suaranya tenang banget saudara. Nggak berisik. Nah terus memang ada berasa waktu, nggak tahu kalau orang lain waktu saya tanya saudara-saudara saya, papa saya, adik saya, mereka nggak ngerasa apa-apa. Tapi saya agak ngerasa kepala saya sedikit berat. Kepala saya sedikit berat dan waktu dia jalan kadang-kadang ada rel yang agak turun sedikit, saya bisa berasa kayak geli-geli gitu ya, kayak dia agak gitu ya, kayak agak turun sedikit kayak kita naik kora-kora. Nah, itu karena kita bergerak dengan kecepatan cepat dan kuping juga berasa lebih pengeng gitu kan kalau buat saya. Tapi ya itu beda orang, beda rasa. Nah, saya nggak bahas tentang Wus dengan gejala-gejalanya, tapi saya mau katakan bahwa kereta Wus itu adalah kereta yang dirancang sedemikian rupa saudara. Dia itu udah nggak bergerak lagi dengan rel seperti kereta api biasa. Dia punya rel itu udah spesial saudara. Jadi mereka itu menggunakan, saya nggak tahu sih, tapi banyak yang mengatakan kalau kereta cepat itu mereka menggunakan sistem magnet. Jadi si kereta itu punya kaki keretanya itu nggak lagi benar menempel tepat dengan rel, tapi mereka itu menggunakan magnet daya tarik menarik sehingga kereta itu harus tetap berjalan di dalam jalur yang benar. Nah saudara bisa bayangkan ya. Kereta dengan kecepatan 3.500 km per jam itu benar-benar cepat banget. Waktu kita ngambil foto aja itu kalau kita ngambil dari depan saudara itu nggak kelihatan apa-apa. Susah banget buat lihat video apa yang kita sedang tayangkan. Jadi kita harus miring ngambilnya. Baru bisa ngambil apa yang sedang kita lewati di jalan itu. Nah kalau saja saudara ada sedikit kesalahan di dalam perencanaan atau jalannya flownya si kereta gitu kan, pemrogramannya si kereta itu saudara itu Allahu alam loh, kita nggak tahu mental kemana dengan kecepatan 3.500 km per jam. Nah saudara begitu juga dengan hidup kita saudara. Kalau saudara merasa dunia ini sedang bergerak dengan percepatannya, mungkin kita nggak secepat 3.500 km per jam ya saudara, nggak keburu ngapa-ngapain kita. Tapi kecepatan dalam hidup kita itu hari-hari kita semakin hari semakin berjalan dengan cepat. Saudara, ketika waktu itu berjalan dengan cepat, apakah saudara masih bisa memprioritaskan kemana hidup saudara? Pernah nggak saudara mikir, sebenarnya hidup saya yang saya hadapi setiap hari, yang saya jalani hari demi hari itu, arahnya kemana sih? Pada saat saya bangun pagi, saya melakukan pekerjaan, saya beraktivitas, apa yang menjadi prioritas hidup kita? Nah, Alkitab di dalam Kolose 4 ayat 5 mengatakan, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Saudara, waktu itu semakin sempit. Kita nggak pernah tahu waktu yang Tuhan sediakan buat hidup kita itu berapa banyak. Itu sebabnya saya katakan bahwa judul saya adalah sampai waktu yang tidak ditentukan. Nah, kalau kita tahu Jakarta Bandung dengan Wus setengah jam, tapi kita nggak pernah tahu hidup saya sampai mati saya ditempuh dalam waktu berapa lama. Karena saya nggak tahu kapan endingnya. Nah, jadi saudara, saya ingin mengajak pada saat ini kita untuk bergerak menentukan apa yang menjadi prioritas dalam hidup saudara. Banyak kali kita hidup benar-benar tanpa prioritas saudara. Kita tuh hidup cuma ya udahlah bangun jalanin hari begitu aja selesai gitu kan. Pokoknya
hari ini kelar, beres. Besok kita jalan lagi, kelar, beres gitu kan. Tapi saudara pernah mikir nggak apa yang sebenarnya saudara mau capai dalam hidup saudara hari ini? Apa target hidup saudara hari ini? Apakah saudara hari ini contoh misalnya, hari ini saya mau bersihin kitchen set semua, satu kitchen rapi misalnya contoh. Itu contoh-contoh sederhana. Hari ini saya punya target di kantor pekerjaan saya harus selesai untuk perhitungan misalnya accounting. Tanggal sekian sampai tanggal sekian atau bulan apa gitu kan selesai gitu misalnya. Ada target saudara seperti kita bekerja di kantor. Begitu juga hidup kita saudara. Apa target hidup kita? Apa yang menjadi prioritas dalam hidup kita? Apakah yang kita kejar? Pokoknya saya target saya harus jadi jutawan pada saat saya umur 40 tahun. Itukah saudara punya target? Atau saudara punya target pokoknya saya mau pada akhir hidup saya itu sudah menyelamatkan berapa jiwa misalnya contoh. Ya itu secara rohani. Nah atau saudara mau pokoknya sampai target hidup saya mau semakin serupa dengan Yesus sampai kayak gimana gitu. Nah apa target hidup saudara? Apa yang saudara mau kejar dalam hidup ini? Nah saudara untuk tahu target di dalam hidup kita itu nggak gampang, nggak sembarangan. Kita nggak bisa nentuin seperti kita nentuin pekerjaan. Ya KPI terus apa bilangnya biasa target-target dalam hidup kita itu harus kita tanyakan pada direktur hidup kita. Siapa direktur hidup kita? Direktur hidup kita adalah Tuhan Yesus. Itu sebabnya kita butuh hikmat Tuhan untuk kita tanya sama Tuhan. Tuhan apa yang Tuhan mau saya lakukan dalam hidup saya? Pelayanan apa? Bidang apa yang Tuhan mau saya prioritas di sana? Misalnya Tuhan mau kita melayani lebih ke keluarga kita. Fokus ke keluarga. Walaupun kita punya kesibukan sehari-hari banyak. Tapi saudara punya fokus berdoa untuk keluarga saudara. Supaya semua keluarga saudara yang tadinya belum percaya. Lewat rentetan waktu yang Tuhan berikan. Target saya Tuhan. Saya mau sebelum saya Tuhan panggil pulang. Semua keluarga saya sudah Tuhan selamatkan. Itu target kita. Nah kita kejar tapi bukan berarti memang kita mati-matian cuma ngejar itu. Tapi itu menjadi prioritas. Nah yang lain kita lakukan. Contoh lagi. Tuhan saya punya target apa? Tuhan bilang layani full di song leader singer. Jadilah saudara song leader singer yang baik. Kejar secara skill. Kejar secara rohani kita ya kan semuanya diperbaiki, dibagusin. Ya, sama saudara kalau di dunia itu kita cuma perlu skill, di rohani itu kita butuh dua. Skill dan rohani kita harus dua-dua berjalan. Itu sebabnya kita harus tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Masing-masing kita punya fokus, masing-masing kita punya tujuan akhir dan mintalah Tuhan untuk kasih tahu kita apa yang menjadi tujuan hidup kita pada akhirnya. Sampai di sini saja, saya tidak panjangkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami mau belajar Tuhan untuk cari tahu sebenarnya apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami, yang kami jalani dengan fokus Tuhan. Sehingga pada akhir hidup kami bisa lapor Tuhan kepada direktur hidup kami, yaitu Engkau bahwa Tuhan saya udah beresin pekerjaan saya dan saya sudah menyelesaikannya dengan baik. Sehingga ketika kembali kami kepada Engkau Tuhan, di pada waktu yang tidak tertentu ini Tuhan kami tahu kami sudah menyelesaikan semuanya dengan baik. Terima kasih Tuhan, segala kami bagi namamu, hal Yesus, amin. Bye, Tuhan Yesus memberkati.